Selamat datang kembali semuanya di Buat Model 3D Bergaya Kursus. Dan disinilah kami tinggalkan. Sekarang kita berada di tampilan kamera saat ini. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah saya hanya ingin data terkecil sedikit. Mari kita letakkan kembali pada materi. Jadi aku benar-benar bisa benar-benar masuk dan Anda tahu, mengacaukan banyak hal. Ini kamera saya. Saya benar-benar akan menekan titik menemukan kamera saya. Dan yang akan saya lakukan adalah akan meletakkan kamera saya di lampu saya juga. Sehingga Anda dapat mengubahnya menjadi kamera pencahayaan. Jika Anda mau, maka yang akan saya lakukan sekarang saya benar-benar akan kembali ke tampilan kamera saya. Dan kita bisa melihat bagian ini di sini. Sekarang bagaimana kita main-main dengan itu? Sekarang kita sudah mengatur kita benar-benar bisa masuk dan dari sini. Kita benar-benar dapat mengubah panjang vokal kita dari kamera yang sebenarnya jadi terkadang sangat aneh. Memperbesar dengan kamera dengan cara ini. Daripada menggerakkan kamera. Terkadang itu hanya membuat gambar yang sebenarnya terlihat banyak. Jauh lebih bagus. Jadi saya sarankan, setelah Anda menyiapkan kamera, jika Anda ingin memperbesar, Anda tahu jendela ini atau sesuatu, gunakan panjang vokal sebagai gantinya. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah juga punya bias di sini. Yang ini di sini sekarang Anda dapat melihat apakah saya mengatur ini ke 0. Kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Sekarang mengapa itu? Karena pada dasarnya apa yang Anda telah memotong jarak kamera. Jadi pada dasarnya kamera ini hanya terlihat di depan lensa. Sekarang kami ingin meningkatkannya. Jadi saat kita meningkatkannya, Anda akan melihat semuanya mulai muncul. Bangunan mulai muncul sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Apa yang ingin kami lakukan adalah kami ingin menghentikan mereka yang muncul. Jadi jika saya membawanya kembali ke sana, aku ingin menghentikan mereka yang muncul. Tapi saya ingin seluruh bangunan berada di tempat kejadian. Saya ingin lantai berada di tempat kejadian juga. Jadi jika saya menekan spasi sekarang dan berkeliling di sekitar Anda tempat kejadian, mereka muncul kembali, tapi mereka tidak benar-benar akan muncul. Dalam tampilan kamera saya, karena saya telah mengatur clipping yang sebenarnya. Jalan kamera ke bawah. Jadi kamu bisa lihat, sekarang kita benar-benar menghilang itulah yang sebenarnya kita inginkan. Jadi sekarang kita hanya akan menghentikan kamera kita dan di sini. Kemudian, apa yang akan saya akan menunjukkan beberapa hal lain. Mari kita kembali sekarang ke siklus mesin. Sekarang hal-hal lain yang perlu Anda waspadai. Apakah di bawah sini, Anda dapat melihat Anda memiliki viewport pada pengambilan sampel jadi viewport pada tahap ini. Tidak terlalu penting bagi kami. Karena saat ini, kami tidak terlalu peduli dengan viewport. Buat bagaimana itu akan terlihat. Itu tidak akan memberi kita render terakhir. Anda tahu kami dapat mematikan ini dan membuat render yang bagus. Jadi saya dapat memperbesar, memiliki render yang bagus. Tapi itu tidak akan pernah terlihat sebagus. Anda tahu adegan yang dirender sebenarnya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Jadi begini, katanya render. Bukan port tampilan sekarang pada dasarnya saat ini. Sampel maksimum akan berada di 4096. Dan ambang kebisingan akan berada di titik catatan. Catatan 1 apa artinya itu? Itu akan merender setiap sampel. Kecuali Anda memiliki sampel besar hingga titik tertentu. Maka itu akan berhenti, dan kemudian pada dasarnya akan membuatnya menjadi menggunakan canggih. Cara melakukannya, di mana pada dasarnya menghilangkan kebisingan. Jadi kita membutuhkan ini sejak awal. Saat ini kami memiliki set sampel 4096. Tapi ini tidak selalu hal yang harus kamu lakukan, karena mungkin hanya mencapai 2000 sampel. Sebelum ambang kebisingan masuk dan kemudian kamu tahu, membuat sisanya keluar secara otomatis. Jadi jika Anda menjalankan gambar yang sangat jelas, dan Anda ingin cahaya yang sebenarnya benar-benar tepat, saya sarankan bahkan mengurangi kebisingan jadi ambang atau menandainya sepenuhnya. Dan kemudian, apa yang akan selalu pergi ke 4096. Jadi saya akan menunjukkan ini dalam tindakan sekarang. Sekarang hal pertama yang harus dilakukan sebelum merender sesuatu. Selalu pastikan itu, pertama-tama.
Anda menyimpan latihan Anda. Kedua dari semua Anda selalu dalam bingkai putih. Dan alasan kami ingin berada dalam bingkai putih adalah bingkai putih sebenarnya menggunakan lebih sedikit memori, lebih sedikit CPU kurang GPU dari seluruh komputer Anda. Daripada berada di materium. Anda bisa bayangkan, ini menggunakan lebih banyak kekuatan komputer. Pada dasarnya membuat semua terlihat keluar dengan lampu, dengan bahan-bahan. Itu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk membuatnya keluar. Dalam tampilan siklus seperti ini, Anda dapat membayangkan berapa banyak yang digunakan. Tetapi jika kita pergi ke bingkai lebar, Anda akan melihat bahwa Anda benar-benar adegan Anda yang sebenarnya. Benar-benar mempercepat, dan alasannya adalah karena tidak harus menyerah. Semua bahan itu, semua tepi itu, dan hal-hal seperti itu. Jadi saya sarankan, sebelum merender, Anda selalu benar-benar pergi ke bingkai putih. Dan kemudian apa yang akan Anda lakukan ke sisi kiri di sini. Render dan Anda akan mengklik gambar render. Dan yang akan terjadi adalah akan memikirkannya. Dan kemudian mulai membangun adegan. Sekarang saatnya Anda dapat melihat sampel di sini adalah 17 dari 4096. Jadi jika saya memperkecil, kita bisa melihat ini akan sampai ke titik tertentu. Dan kemudian apa yang akan terjadi ini adalah sangat cepat menuju 4096. Karena mendapat ambang kebisingan itu. Dan kemudian itu hanya benar-benar membuat segalanya keluar. Karena pada dasarnya menebak. Itulah yang akan dilakukannya. Jadi kamu bisa melihat sekarang semakin jauh kita bangun. Itu mempercepat. Anda dapat melihat bahwa kita punya seharusnya waktu yang tersisa. Tapi saat kita sampai pada titik tertentu, kebisingan itu akan turun drastis. Sedangkan, jika kita mematikan ambang kebisingan itu, ini sebenarnya mungkin akan lebih akurat. Oke, jadi yang akan kita lakukan biasanya juga ketika Anda merender sesuatu. Anda membuat tingkat sampel yang sangat rendah. Dan kemudian, Anda akan membuat tingkat sampel dan kemudian tingkat sampel yang tinggi. Begitulah cara Anda harus merender. Jadi saat ini, yang akan saya lakukan adalah akan melihat sekilas. Seperti apa ini? Anda juga dapat melihat bahwa saya memiliki masalah. Inilah mengapa kami cahaya benar-benar menyembul dari dalam. Di sini area ini ringan. Kami tidak benar-benar menginginkan itu. Jadi kita perlu memperbaikinya. Dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa saya benar-benar menguji ini. Jadi biarkan selesai sekarang Anda dapat melihat benar-benar mempercepat dan Anda dapat melihat waktu secara keseluruhan. Tidak seperti 10 menit atau semacamnya. Itu lebih seperti 1 menit 20. Jadi begitulah, sekarang kita benar-benar sudah selesai. Dan seperti inilah pemandangannya. Sekarang ada 2 alasan mengapa kita benar-benar melakukan itu juga. Yang pertama jelas, untuk melihat seperti apa pencahayaan kita. Tapi alasan lainnya adalah, jika kita datang sekarang ke komposit kita. Jadi di sini dalam komposit, kita akan melihat bahwa jika saya mengklik gunakan catatan, kami benar-benar memiliki citra kami di sana sekarang. Siap menjadi komposit. Dan inilah yang akan kita gunakan, terutama untuk benar-benar mengubah pencahayaan. Dan membuat segalanya terlihat lebih baik-baik saja. Jadi sekarang kita sudah membahas bahwa mari kita benar-benar kembali. Jadi kita akan kembali ke pemodelan. Dan kemudian, apa yang akan kita lakukan adalah, dengan jendela aku baru saja melewati Anda tahu opsi-opsi itu, dan hal-hal seperti itu. Jadi sekarang yang ingin saya lakukan, adalah saya ingin masuk dan benar-benar memastikan bahwa saya pertama-tama pencahayaan, saya benar. Kedua dari semua saya akan menolak ini, sebenarnya Anda tahu ini jendela maaf. Jendela sampel ini benar. Aku akan meletakkan ini menjadi 2000 sebenarnya daripada menunggu selama itu lagi. Saya tahu ini hanya 1 menit 20. Tetapi jika kita harus membuat 20 menit setiap render, kami tidak akan mau melakukannya baik-baik saja. Jadi yang akan saya lakukan adalah sekarang ke pencahayaan saya. Dan satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah tidak bisa benar-benar mengacaukan yang memalukan ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menekan dan masuk dan pastikan ini lebih level.
Anda dapat melihat jalan keluar dari sini. Jadi saya hanya akan menariknya ke sini seperti itu. Dan pastikan itu lebih sesuai dengan yang saya inginkan. Dan sekarang Anda dapat melihat sesuatu seperti itu. Bahkan akan bisa lolos dengan menekan S dan Z. Dan menariknya sedikit ke atas. Ke atas jendela. Seperti itu, dan saya pikir itu akan terlihat jauh lebih baik. Satu-satunya hal yang harus dilakukan, jika saya menekan hanya untuk memastikan bahwa saya membawanya kembali mungkin ke sesuatu seperti di sana. Saya hanya ingin melihat seperti apa bentuknya. Jadi mari kita letakkan di tampilan yang dirender. Dan biarkan ini dimuat. Kalian akan memikirkannya. Dan biarkan itu dimuat. Biarkan dia memikirkannya, setelah selesai itu. Begitulah sekarang yang mungkin terlalu terang. Jadi ini adalah hal lain yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan ini secara bertahap. Kami melakukan satu jendela, kami membuatnya keluar. Dan kemudian kita pergi ke kompositor. Dan mulai bermain-main dengan kompositor. Hanya untuk mendapatkan jendela ini. Setelah kita mendapatkan jendela ini, dengan kami membangun kompositor kami. Maka kita bisa mulai untuk lampu lain di. Karena kita sebenarnya punya satu set komposit kan. Dan kemudian, kita bisa memasukkan lampu. Dan kita tahu semuanya akan kurang lebih benar. Sekarang satu hal terakhir yang ingin saya diskusikan. Sebelum pelajaran selanjutnya, di pelajaran selanjutnya, kita akan membahas EV baru Next. Yang baru untuk Blender 4. Dan saya ingin menunjukkan perbedaan itu. Dan siklus aktual untuk itu. Saat ini, Anda dapat melihat saya menggunakan Blender 4 karena Blender 4,1 yang memiliki IB selanjutnya masih dalam tahap alfa. Yang berarti itu sebenarnya tidak mungkin. Mungkin berubah menjadi istirahat. Mungkin ditutup itu tidak benar-benar stabil sekarang. Karena itu sebenarnya dalam alfa. Sekarang kita akan menggunakannya karena saya ingin berada di luar sana untuk waktu yang cukup lama. Saya harus bisa menggunakan EV selanjutnya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda apa perbedaannya. Semuanya jadi saya harap Anda menikmati yang satu ini. Saya harap Anda belajar lagunya. Kami hampir benar-benar di akhir kursus. Ini adalah tahap akhir sekarang, di mana kita akan berakhir dengan render yang luar biasa. Baiklah semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di yang berikutnya. Bye-bye.